Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi ilmu gizi yaitu mineral. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Diawali dengan saya Alfonso Fajri, yang kedua Muhammad Syawal Nurmansyah, yang ketiga Uli Naja Al-Ashaduki, dan yang terakhir Fadil Muhammad Alfian. Bisa dilanjut, Mas Ulin. Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen non-organik yang memiliki bentuk teratur atau sistem kristal dan terbentuk secara alami. Istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia tetapi juga struktur mineral. Lalu ilmu yang mempelajari mineral disebut mineralogi. Komposisi kimia suatu mineral merupakan hal yang sangat mendasar karena beberapa sifat mineral atau kristal tergantung kepadanya. Sifat-sifat mineral atau kristal tidak hanya tergantung kepada komposisi tetapi juga kepada susunan ruang dari atom-atom penyusun dan ikatan antar atom penyusun kristal atau mineral. Daya yang mengikat atom atau ion atau grup ion dari zat pada kristalin adalah bersifat listrik di alam. Tipe dan intensitasnya sangat berkaitan dengan sifat-sifat fisik dan kimia dari mineral. Kekerasan belahan, daya lembur. Belum, Mas. Maaf. Terima kasih. Daya lebur, kelistrikan, dan konduktivitas termal dan koefisien ekspansi termal berhubungan secara langsung terhadap daya ikat. Kimia mineral merupakan suatu ilmu yang dimunculkan pada awal abad ke-19 setelah dikemukakannya hukum komposisi tetap oleh Proust pada tahun 1799 dan teori atom Dalton pada tahun 1805 dan pengembangan metode analisis kimia kuantitatif yang akurat. Selanjutnya beberapa prinsip yang berhubungan dengan kimia mineral. Yang pertama, hukum komposisi tetap atau the law of constant composition oleh Proust, yaitu perbandingan massa unsur-unsur dalam tiap senyawa adalah tetap. Yang kedua, teori atom Dalton. Setiap unsur tersusun oleh partikel yang sangat kecil dan berbentuk seperti bola yang disebut atom. Yang pertama, atom dari unsur yang sama bersifat sama, sedangkan dari unsur yang berbeda bersifat berbeda pula. Yang kedua, atom dapat berikatan secara kimiawi menjadi molekul. Selanjutnya bisa dilanjut oleh saudara Nurman. Baik, terima kasih Mas Alfi. Saya akan melanjutkan. Merkuri memiliki beberapa sifat fisik yang meliputi warna, kilap, luser, kekerasan, hardness, gores, trik, belahan, klipik, pecahan, fraktur, struktur atau bentuk kristal, berat jenis, sifat dalam penacity, dan kemagnetan. Venus, sistematika atau klasifikasi mineral yang biasa digunakan adalah klasifikasi dari Dana yang berdasarkan pada kemiripan komposisi kimia dan struktur kristalnya. Dana membagi mineral menjadi 8 golongan. Klein dan Herbut 1993. Fungsi mineral. Mineral memainkan peran penting dalam keseimbangan asam basa tubuh dan dengan demikian mengatur pH darah dan cairan tubuh lainnya. Berfungsi sebagai komponen penting dari banyak enzim, vitamin, hormon, dan pigmen pernapasan, sebagai kofaktor dalam metabolisme, katalis, dan aktivator enzim merawat fungsi otak. Selain itu juga mineral dibutuhkan tubuh untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan serta fungsi yang optimal. Kekurangan nutrisi bisa mengganggu fungsi serta kerja
tubuh tersebut, termasuk keseimbangan elektrolit, sistem saraf, pencernaan hingga metabolisme. Lanjut Mas Ulin. Kegunaan air. Lanjut. Kandungan air putih yang bermanfaat bagi tubuh. Bermanfaat bagi tubuh Anda sebagai makhluk yang sebagian besar tubuhnya terdiri dari air. Tentu air putih memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Mengonsumsi air putih 8 gelas sehari setara dengan 2 liter dapat menjauhkan kita dari resiko dehidrasi dan penyakit-penyakit lainnya. Sayangnya masih banyak orang yang melupakan atau menganggap sepele kebutuhan esensial tersebut. Kesadaran akan minum air putih yang cukup harus terus ditingkatkan. Seiring dengan perkembangan zaman semakin cepat, banyak di antara kita memiliki gaya hidup dinamis dan aktif sehingga membutuhkan lebih banyak energi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Monggo Mas. Baik, berikut ini merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dengan segala macam kegiatannya, antara lain digunakan untuk nomor 1, keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, cuci piring, dan pekerjaan lainnya. Kemudian nomor 2, keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar, pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi, dan lain-lain. Keperluan nomor 3, keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan bangunan pembangkit tenaga listrik. Kemudian nomor 4, keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, restoran, dan lain-lain. Nomor 5, keperluan pertanian dan peternakan. Nomor 6, keperluan pelayaran dan lain sebagainya. Berikut beberapa akibat kurang minum air putih yang tidak boleh disepelekan. Yang pertama, dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang didapatkan, sehingga keseimbangan zat gula dan garam menjadi terganggu. Akibatnya, tubuh tidak dapat berfungsi secara normal. Kemudian, tekanan darah menurun. Saat tubuh kurang minum air putih atau cairan yang lainnya, seseorang bisa mengalami dehidrasi. Dehidrasi dapat membuat volume plasma darah yang mengandung protein menurun. Dampaknya, tekanan darah orang yang kurang minum air putih juga bisa ikut turun, mual, dan muntah. Kemudian, kram otot. Akibat kurang minum air putih, terutama setelah olahraga atau aktivitas fisik adalah kram otot. Berkeringnya bisa menyebabkan penurunan volume plasma darah dan kadar elektrolit seperti natrium dan kalium. Apabila tidak diimbangi dengan minum air putih atau cairan yang lainnya, maka seseorang rentan terkena kram otot. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan beberapa akibat kurang minum air putih dari insulin, yaitu sembelit. Akibat kurang minum air putih bisa berimpas pada gangguan pencernaan. Pasalnya, air putih membantu kelancaran sistem pencernaan. Kurang minum air putih bisa atau cairan lain menghambat kelancaran proses tersebut. Salah satu dampaknya adalah sembelit atau susah buang air besar atau BAB. Selanjutnya yaitu penyakit batu ginjal dan infeksi saluran kencing. Kurang minum air putih dan cairan lainnya juga dapat meningkatkan risiko penyakit batu ginjal dan infeksi saluran kencing. Saat kekurangan cairan, tubuh lebih sulit menghilangkan bakteri yang infeksi saluran kencing. Tidak hanya itu, mineral pembentuk batu yang biasanya bisa hilang dengan minum air putih juga bisa mengendap di ginjal. Selanjutnya, kulit kering. Akibat kurang minum air putih dan cairan lainnya yang pantang disepelekan adalah kulit kering. Kulit perlu tetap terhidrasi agar tetap lembab. Kurang cairan dapat membuat kulit keriput, tidak segar, dan tidak berkilau. Kekurangan cairan di dalam tubuh membuat